menyiapkan nomor berapa tadi ya? Nomor 5 ya. Bukan nomor 5, pada nomor 2. Ya. Pada nomor 2, Pak Darmawan itu menyiapkan bahan buku bacaan, kemudian buku artikel, buku komik, kemudian dia menyiapkan juga video ya dari handphonenya. Nah, itu sebetulnya bisa kita asumsikan bahwa sebetulnya Pak Darmawan udah tahu nih anak-anaknya itu macam-macam. Ada yang suka baca, ada yang suka lihat poster, ada yang senengnya jalan-jalan terus ngobrol, ada yang seneng lewat permainan, jadi ada kartu pertanyaan, ada yang lewat video. Nah, jadi kita asumsikan berarti Pak Darmawan itu melakukan analisis kebutuhan itu bagaimana gitu ya, tapi hasilnya ternyata dia menyiapkan buku-buku. Nah, ya mungkin yang tidak diceritakan bagian analisisnya gimana ini ya, bagian menyampaikan asesmennya, sampai dia bisa menyimpulkan, oh ini anak suka baca gitu ya, oh ini anak suka lihat. Nah, itu sebetulnya macam-macam ya cara menggali anak, gaya belajarnya anak itu kayak gimana. Nah, itu ya, kalau saya kira perlu ditambahkan itu untuk pertanyaan nomor 2-nya ya, kelompok 1. Jadi sebetulnya kalau dilihat lagi pertanyaan pemandunya itu kan nomor 2 itu lebih ke mana? Ini ya. Ya, ditampilkan lagi boleh. Bagaimana cara guru menentukan? Ya, berarti lebih ke arah Pak Darmawan menggali informasi kebutuhan belajar muridnya terkait gaya belajar. Kenapa? Karena di skenario itu Pak Darmawan menyiapkan bahan-bahan yang bisa digunakan saat dia pembelajaran. Arahnya ke sana. Nah, kalau yang saya lihat dari kelompok 1, ini sebetulnya lebih kepada menjawab penilaian. Ya, pada area penilaian. Nah, pada area penilaian ini matching ya. Arah skenarionya ke sini. Gitu. Jadi kalau untuk poin 2 ini kita lihat ke skenario PDF itu bahwa Pak Darmawan menyiapkan bahan-bahan. Berarti diasumsikan oh anak-anaknya ini macam-macam nih gaya belajarnya, profilnya gitu. Makanya dia siapin. Karena kalau misalkan hasilnya ternyata dia anak-anak saya ternyata cukup dengan baca buku, berarti dia cukup mempersiapkan buku aja. Gitu ya. Oke, kemudian di nomor 3 coba ke bawah. Nah, saya kira selain strategi proses juga ada strategi produk ya. Produk ada nggak? Karena kalau saya ya, strategi produk itu dari poin 10 bahwa produknya macam-macam ya. Nah, kalau kelompok 1 dari kelompok SD dari mana tadi? Ditayangkan lagi PowerPoint. Tadi tadi hanya proses aja ya, proses sama apa tadi? Nah, proses sama konten. Nah, saya kira strategi produk juga digunakan sama si Pak Darmawan itu. Karena ada 3 jenis produk hasil karya yang disampaikan. Ada yang lewat poin 10 itu ya dari skenario. Ada yang produknya itu diagram alur, ada yang produknya itu cerita narasi, dan ada cerita kreatif. Ya, jadi Pak Darmawan itu menyiapkan produknya itu. Kenapa? Iya, Bu. Ya. Ada diferensiasi produk.
Betul, ya. Nah, kenapa? Jadi kenapa Pak Darmawan menyiapkan 3 diferensiasi produk? Karena dia tahu ini anak ada yang 3 kelompok kualitas gitu. Kalau dia yakin kualitasnya sama, tinggi semua, pasti nggak perlu ada produk dari diagram alur dan cerita narasi. Udah aja langsung cerita kreatif. Tapi karena dia sadar, oh anak-anak saya tuh ada yang kurang, ya udah dia pakai diagram produk. Gitu. Ya, jadi makanya kenapa penilaian itu lebih ke kualitatif, karena kalau kuantitatif ya tadi kesulitannya jangan-jangan 80 nilai 100-nya anak yang kurang bisa jadi sama dengan nilai 100-nya anak yang tadi bukan pintar ya, yang kategori ketiga. Padahal kemampuannya kan beda. Nah, itu kalau yang kesulitan antara kita kualitatif mengkuantifikasi gitu. Padahal secara kualitatif dia di kelompok anak yang kurang itu emang benar bisa gitu. Kayak gitu. Jadi sebetulnya intinya pembelajaran diferensiasi itu bukan mau menyamaratakan nilai di akhir ya, tapi lebih ke memenuhi mereka itu butuh belajarnya itu kayak gimana sih gitu. Mereka itu butuh belajarnya kayak gimana sih, maka kita fasilitasi itu gitu. Bukan berarti kita mengejar, oh ini kita standar KPM-nya gini, jadi anak-anak yang kurang ini mesti kita push sampai dapat. Enggak kayak gitu. Jadi ketiga-tiganya boleh langsung di anunya Bu, konten, proses sama iya, kalau menurut saya begitu. Jadi ada strategi diferensiasi produknya. Ya, oke. Boleh tanya Bu? Boleh, silakan. Ya, yang mempertegas sedikit pendapat saya mungkin atau memang seperti itu. Jadi penilaian ini kan untuk proses pembelajarannya, berarti ini kalau untuk kasusnya Pak Darmawan adalah mencari alur pencernaan. Bagaimanapun pembelajarannya, intinya tujuannya anak-anak paham untuk mengetahui sistem pencernaan. Mungkin seperti itu ya Bu ya? Belum terlalu tepat sih sebetulnya. Tidak mengejar paham, tapi kebutuhan belajar anaknya terpenuhi. Kalau ngejarnya ke substansi, nanti anak yang kurang paham itu mesti diberi nanti ujung-ujungnya boleh private gitu. Ya, memang mengejar ke sana, tapi kita lihat deh produk akhirnya. Kalau anak yang kurang, dia hanya menceritakan diagram alur dengan yang singkat, bisa jadi sebetulnya pemahaman sistemnya nggak kena. Ya, pemahaman sistem pencernaannya nggak kena, tapi dia mau menceritakan apa yang dia ketahui. Nah, kita akan nilai dia udah paham apa belum. Nah, yang kita ambil hasilnya itu dengan nilai kayak gitu, dengan cara penilaian kayak gitu dia udah paham atau belum. Yang pentingnya itu ketika dia udah paham dengan menggunakan diagram alur, berarti udah kecapai yang kita harapkan tentang sistem itu. Tapi ternyata si anak yang kurang itu pakai diagram juga ngaco gitu lah katakanlah. Apakah kita harus kecewa? Oh berarti dia nggak ngerti tentang sistem. Ya mungkin memang kemampuannya itu dengan strategi begitu nggak nyampe. Dan jangan dipaksakan harus kamu jadi harus paham gitu. Nggak, berarti kita perlu ada strategi lain yang harus diferensiasikan lagi gitu. Jadi bukan pada target, kita asosiasinya pada pemenuhan kebutuhan. Mereka butuhnya belajarnya terkait sistem itu digimanain sih gitu. Berarti pemenuhan ini tidak stuck ya Bu ya? Misalnya satu anak itu harus pakai visual, yang satu audio. Iya, enggak. Makanya dia paham dengan audio, berarti kita kasih dia audio seperti itu ya? Iya, dan asesmen itu memang berkelanjutan.
Mungkin hari ini si anak pahamnya pakai video, besok-besok dia mungkin karena udah mahir baca, pengennya baca. Makanya kenapa asesmen itu harus terus-menerus gitu dilakukan. Artinya observasi, penggalian informasi, pemantauan sama si anak itu terus-menerus. Karena kan kita ingin memuliakan anak, ya berhamba pada anak itu maknanya ke sana. Mata kita tertuju sama anak terus gitu. Bukan sama target kita. Ibu, tadi saya mencoba di kelas. Saya menggunakan video pembelajaran, saya setelkan pakai slide. Ternyata ada anak yang tidur. Dia kasihkan nonton, mungkin tidur. Itu saya masih belum bisa bagaimana mengidentifikasikannya gitu. Saya anak yang suka audio, yang tidak itu. Iya. Nah, gitu. itu Bu Latifah udah punya catatan. Berarti anak itu kurang suka visual, audio visual. Nah, cara menggalinya mungkin bisa dideketin. Kamu senangnya apa sih gitu? Kalau kamu tuh hobinya apa sih? Menurut kamu kalau dapat informasi itu enaknya kayak gimana? Nah, gitu kan. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi kan tidak berlaku untuk semua anak ya. Ternyata dari video pasti ada anak yang tertarik. Ya, itu memang tricky ya. Maksudnya kita mesti jadi inovatif terus gitu, inovatif terus, kreatif terus kitanya. Kan kita yang mau memuliakan mereka kan, karena kita mau menuntun ya, bukan menuntut. Kalau kita menuntut mah udah aja, pokoknya saya bisanya nyiapin ini. Kamu anak didik harus manut nurut gitu. Ya, oke, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih Ibu. Oke, baik, sama-sama. Boleh nanti dilengkapi ya hasilnya. Oke, Bu, hanya sedikit. Ya, oke, gimana? Hanya sedikit aja. Masalah penilaian ini, Bu. Tadi kan penilaiannya tuh tier grading berjenjang gitu. Apakah boleh tier apa tadi? Assessment. Tier assessment gitu ya. Tier assessment berarti penilaiannya itu berjenjang. Boleh nggak sih Bu penilaian penscoringnya itu juga berjenjang? Misalnya yang sederhana banget diagram alur itu nilai maksimalnya misalnya 75 gitu. Terus yang lumayan lebih kompleks cerita narasi itu nilai maksimalnya 85 misalnya. Kemudian cerita kreatif nilai maksimalnya 95. Boleh nggak sih gitu, Bu? Ya boleh aja sih dikuantifikasi asal jelas aja rubriknya. Oh gitu. Berarti harus dikasih tahu ke siswa ya Bu ya? Kalau saya rasa nggak perlu. Mereka mah nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu. Oh gitu ya Bu ya. Nanti malahan terjebak dengan pemahaman nilai kita. Gitu. Iya. Karena kita kan ingin menjaring mereka itu semaksimal apa sih bisa cerita gitu. Bu, menurut Ibu pembelajarannya Pak Dermawan ini sudah memadai belum sih untuk ukuran pembelajaran berdiferensiasi atau mungkin masih kurang ya? Kalau menurut saya udah cukup. Kalau menurut saya, tapi kan di sini nggak ada cerita jelas anak-anaknya kayak gimana. Iya. Nggak ada cerita jelas anak-anaknya kayak gimana. Tapi kalau dari kompleknya, dia udah komplek dari menyiapkan bahan, macam-macam dia siapkan. Dari proses, nah paling dari proses yang memang ya tadi saya nggak bisa bercerita banyak karena anak-anaknya itu ada cerita nggak anak-anaknya kayak gimana gitu. Kalau yang tadi saya dengar sih nggak ada. Iya Bu ya. Dia kami ini kan apakah anaknya ada apa di sekolah inklusi atau kayak gimana? Di sini kan nggak diceritain, tapi di sini hanya diceritakan persiapannya saja gitu kan, persiapannya saja. Nah kemudian kartu pertanyaan, kemudian nah di sini kan nggak diceritain respon-respon dari anak-anaknya kayak gimana gitu. Di sini tuh lebih banyak diceritakan rencana-rencananya Pak Darmawan ya kayak gitu. Nah itu tapi kalau misalkan dikatakan bisa jadi inspirasi, oh bisa kalau menurut saya
dari konten aja ya, dari konten aja dia sudah bisa memfasilitasi anak-anak yang visual, anak-anak yang audio visual, dari yang kinestetik sudah dia fasilitasi. Kemudian bisa jadi rujukan. Bisa jadi contoh, bisa jadi inspirasi lah. Kalau rujukan itu kesannya bisa kita duplikasi, padahal anak-anaknya si Pak Darmawan dengan siswa-siswanya Bu Herni belum tentu sama. Tapi bisa dijadikan inspirasi teknik-teknik yang dia gunakan gitu. Oh iya. Terima kasih Bu. Oke, siap. Oke, kita langsung ke yang jenjang SMP ya. Jenjang SMP juga sama. Ya, gimana Bu Hali? Bu Diah, gimana? Bu Diah. Ini terima kasih kesempatannya. Masih bingung dengan penilaian. Tadi di kelompok 1 mengatakan asesmen Higher assessment. Itu hal baru bagi Ulun, bagi saya pribadi. Kalau di sini kami memilih assessment for learning, of learning as learning. Apakah sama saja assessment as learning dengan R assessment itu, atau R assessment itu bagian dari mana lagi kayak gitu? Oke. Untuk kelompok 1 memang memberikan identitas jenis penilaian yang digunakan oleh Pak Darmawan. Tapi sebetulnya kalau kita lihat pertanyaan pemandu terkait penilaian itu hanya bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Hanya bertanya pada kita, Pak Darmawan itu ada melakukan penilaian enggak? Tentu saja ada kan jawabannya. Ya, ada. Dia melakukan penilaian. Bagaimana melakukan penilaiannya? Tadi ya sebetulnya diarahkan penilaian yang dilakukan itu tidak disamaratakan pada setiap anak. Pak Darmawan mengelompokkan 3 kategori anak melalui kemampuan literasi apa gitu ya tadi membacanya. Dari tiga kategori itu adalah begini-begini. Untuk kategori pertama, penilaian yang dia lakukan adalah melalui alur. Nah, itu sebetulnya harapan responnya. Gitu. Kalau misalkan mau memberikan identitas jenis penilaian silahkan saja. Makanya saya tidak terlalu memberikan respon apakah tier assessment atau bukan yang diberikan identitas oleh kelompok 1 karena saya juga nggak terlalu hafal. Karena jenis-jenis assessment yang saya pahami itu banyak. Ya. Nah, tapi tadi dijelaskan tier assessment itu penilaian berjenjang. Ya kalau secara logika ya memang berjenjang ya karena di situ ada yang anak itu kemampuannya kurang, sedang dan tinggi. Itu aja gitu. Nah, kalau misalkan untuk tadi assessment mana tadi? For learning, as learning, of learning itu ruang lingkup assessment dari perspektif penggunaan assessment. Ya. Itu tidak berkaitan langsung, dengan pertanyaan pemandu nomor 4. Gitu. Pertanyaan pemandu nomor 4 hanya bertanya si guru itu tuh melakukan penilaiannya kayak gimana sih gitu. Nah, jadi tadi ya responnya ternyata melakukan penilaiannya itu nggak disamaratakan. Ada 3 jenis kategori yang dia gunakan melalui produk yang dihasilkan. Kenapa? Karena dia mengasumsikan ada 3 kelompok anak gitu, sehingga dibeda-bedakan, nggak disamaratakan. Itu maksudnya ke arah sana. Oke, siap. Oke, silakan. Untuk kelompok SMP juga sama ya, kita dengerin dulu skenario-nya, jadi sama-sama ngeh yang lainnya, gitu ya. Oke, silahkan. Pasangan. Oh iya, itu ya. Kalau nggak Bu Diah, Pak Safiuddin, berarti pilihannya monggo itu sweet aja. Kami harus rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 2 sudah mendiskusikan dari kasus yang akan dipresentasikan oleh Ibu Halimatus Sa'diyah. Untuk lebih mengefisiensikan waktu, maka
langsung saja kita telaah per kalimat dari kasus yang ada, sehingga nanti bisa menemukan sebuah inquiry atau penemuan dari kasus-kasus yang ada, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Apalagi ini kan semuaan curhat dari semua kelompok ini terkait dengan masalah penilaian. Kepada Ibu Halimatus Sa'diyah, waktu dan tempat kami aturkan. Ya, terima kasih Pak Safiuddin dan teman-teman semua. Terlihat presentasinya. Tinggi Bu, terlihat. Ya, ada kecil lagi lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Pak Muhammad Safiuddin dan saya sendiri Halimatus Sa'diyah. Mohon maaf ada gangguan teknis. Atau saya ulang lagi, Bu? Ini bisa Pak, kenapa ada bisa didekat lagi? Oh, ini sudah Pak. Ya, ini sudah Pak. Ya. Situasi 3 SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi teks iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Nah, Jalankan. Jalankan. Iya Pak. Iya Pak. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran. Pertama, diskusi seluruh kelas. Di awal pelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain, iklan apa yang benar-benar menarik untuk iklan, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan, jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Itu di dalam diskusi seluruh kelas. Kemudian yang kedua, skenario yang dijalankan Pak Dudidam adalah kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Yakni secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Kemudian, mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens, pesan utama, dan mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Ini dalam kerja individu, pasangan, atau kelompok kecil. Kemudian ada lagi, tadi kelompok kecilnya hanya berpasangan 2 orang. Di sini kerja kelompok kecil
murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya di radio, televisi, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming, curah pendapat, dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Kemudian di kelompok kecil ini, padu didam dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain, siswanya, muridnya. Kemudian mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lain, kemudian seperti itu selanjutnya. Kemudian lagi padu didam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar dari kelompok kecil tadi ke kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan sesuai dengan tujuan pembelajarannya tadi. Kemudian Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu ini setelah selesai. Individu yang awalnya berpasangan 2 orang, kemudian kelompok 4-5 orang selesai. Kemudian Pak Dudidam itu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid karena dari diskusi tadi Pak Dudidam sudah mengetahuinya. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan secara efektif, akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang jelas dalam skenario yang diberikan. Kemudian Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan. Perbedaan skenarionya, skenario yang pertama bersifat lebih konkret dan terstruktur, yang kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka, yang ketiga skenario-nya bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Nah, Pak Dudidam di dalam skenario terakhir ini mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang. Ini untuk pembuatan iklan selanjutnya. Dengan dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Silahkan kepada Bapak Safiuddin untuk selanjutnya. Ya, terima kasih kepada Ibu Halimatus Sa'diyah yang sudah memaparkan dari hal-hal yang sudah menjadi tugas di kelompok 2. Saya harap kelas-kelas yang lain ataupun kelompok yang lain menemukan wawasan baru, dan kalau dihayati per item dari kasus yang tadi, dari kasus yang sudah dibacakan, mungkin ada sedikit berbeda dari segi prosesnya dari kelompok 1 yang sudah dipresentasikan. Kepada kelompok lain, silakan baca. Ya, silakan memberikan tambahannya ataupun pertanyaannya ataupun koreksinya. Pak Safiuddin bisa dibaca dulu atau lanjut baca. Ini kan ada 4 pertanyaan dari dari LMS. Nah, ini kan ada pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru tersebut? Ini sudah terlihat semua ya? Sudah di layarnya apa sudah terlihat? Ini sudah, Pak. Ya, langsung kepada pertanyaannya, kepada pertanyaan pemantiknya. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi Pak Dudidam tersebut? Maka kelompok kami berdua lah, memberikan analisis bahwa minat murid dari segi minat, karena mampu meningkatkan motivasi murid untuk belajar.
sehingga murid bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ini kita lihat Pak Didam melaksanakan skenario pembelajaran sesuai kenyamanan anak dalam belajar, yakni di tempat yang tenang, dengan tetap ada kawan yang tidak jauh darinya, sehingga kalau ada kesulitan dalam pembelajaran dapat dengan mudah terselesaikan. Artinya pembelajarannya tidak harus di dalam kelas, duduk di atas kursi, bisa di pojok kelas, bisa di luar juga, tergantung tempat yang sudah ditentukan oleh kesepakatannya kelas. Kemudian pada pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kami kelompok 2 menganalisis bahwa cara guru yakni dengan 1, membuat kegiatan berjenjang, kemudian merancang pertanyaan pemandu, kemudian yang ketiga membuat agenda siswa secara individual, yang keempat merencanakan kegiatan yang bervariasi, yang kelima menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid bisa memecahkan persoalan. Kemudian dalam skenario belajar ini, cara guru yang menentukan kebutuhan belajar murid yakni diskusi seluruh kelas, kerja individu, kerja kelompok kecil. Kemudian yang keempat, Pak Didam mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar, yang asalnya kelompok kecil, kembali lagi ke kelompok besar. Kemudian yang kelima, Pak Didam lalu memberikan tugas individu. Nah, tugas individu. Dari mengumpulkan kembali kelompok kecil ke kelompok besar, kemudian Pak Didam memberikan tugas individu. Yang keenam, Pak Didam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Skenarionya berupa bersifat lebih konkret dan terstruktur, kurang terstruktur dan lebih terbuka, dan bersifat konseptual dan terbuka yang membutuhkan riset. Pak Didam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, strategi pembelajar berdiferensiasi apa yang digunakan? Nah, kami kelompok 2 masih fokus pada diferensiasi proses, yakni adanya variasi dalam proses kegiatan pembelajaran. Pak Didam dalam tujuan pembelajarannya yakni murid bisa menangkap karena secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Redaksi ini kami temukan di awal. Jadi Pak Didam tidak fokus pada satu produk, tapi tujuan pembelajarannya di kasus tadi disampaikan murid bisa menangkap makna secara kontekstual terkait unsur sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Dan diferensiasi konten. Nah, iya. Dan ya karena Ibu Rini menyiapkan kertas grafik. Ya, silakan Bu. Di samping diferensiasi proses, kami tadi menambahkan ya karena saya melihat kelompok lain ada 3 diferensiasi. Yang langsung ketiga-tiganya ditampilkan. Jadi kami tadi berdua sebelum kami masuk ke laboratorium berdiskusi bahwa kami menambahi diferensiasi produk. Konten, Pak. Oh sorry, diferensiasi konten ya. Jadi bukan diferensiasi, di samping diferensiasi proses kami menambahi diferensiasi konten yang nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Alim tadi nanti. Kemudian bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, dalam hal penilaian, ya, yang dilakukan Pak Didam adalah penilaian tidak hanya dilakukan pada akhir untuk menentukan siapa yang sudah menguasai, tetapi penilaian diagnostik dilakukan saat proses pembelajaran dimulai. Hal tersebut dikarenakan guru menilai dari tingkat kesiapan, dari minat, dan pendekatan belajar yang digunakan pada murid. Kemudian penilaiannya menggunakan assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar, dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga bisa berfungsi sebagai penilaian formatif. Ya mungkin sampai di sini pemahaman kami kelompok 2, saya harap ada tambahan pemahaman atau tambahan kritik ataupun saran untuk kelompok 2 supaya kami nanti pada implementasinya tidak ambigu, dan syukur-syukur
kawan-kawan dari kelompok lain ini sudah menemukan rumus-rumus ataupun apa ya, model aplikasi atau model rumus penilaian pembelajaran berprestasi yang sudah mendekati dan sudah diakui secara nasional atau dari Kementerian Pendidikan. Mungkin ya kami terus terang masalah penilaiannya ini sama dengan kelompok-kelompok lain masih kurang begitu paham secara mendetailnya. Nah, terima kasih. Mungkin saya harap dari kelompok lain nanti bisa memberi tambahan. Kepada kelompok lain, kami persilahkan untuk bisa menambahi. Oke, silakan. Adakah yang mau menanggapi atau memberikan umpan balik? Silakan. Ya, jangan dulu dilepas ya presentasinya kelompok dulu. Oke, ada tuh. Dari Pak ini, Pak mikrofonnya Pak ini siapa? Pak Rizky. Pak Aliansa. Baik, terima kasih. Mungkin saya hanya menanyakan tentang strategi tadi. Tadi kan dikatakan di situ untuk kasus ini hanya ada 2 strategi. Tapi kalau dilihat di poin 5, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu yang membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa. Nah, pertanyaan saya, apakah ini bukan strategi produk gitu? Oke, terima kasih, Bu. Bagus, ada tambahan dari Pak Aliansa. Pak Aliansa, mungkin dari pendapat Pak Aliansa ini lebih mendekati kepada diferensiasi produk. Ya, mungkin kawan-kawan melihat dari kasus yang sudah dibacakan, apakah ini masuk diferensiasi produk? Apakah setuju dengan pendapat saya kelompok 2 fokus pada diferensiasi proses dan diferensiasi konten? Karena kalau kami tadi melihat dari tahapan-tahapannya. Ya, mungkin Ibu Rini bisa menambahi. Ya, jadi pertanyaannya Pak Ali yang saya tangkap kan sebetulnya Pak Dudidam itu sudah menyiapkan aktivitas-aktivitas. Ya, ada aktivitas kelompok, juga ternyata ada aktivitas melalui penugasan individu gitu. Nah, artinya Pak Ali mempertanyakan gitu, kenapa penugasan individu itu tidak menjadi bagian strategi aktivitasnya gitu ya Pak Ali ya? Begitu bukan? Iya, betul, Bu. Nah, gitu. Jadi tanggapannya gimana tadi? Iya. Suara lu terdengar? Iya, terdengar Bu Dia. Ya, terima kasih tanggapan Ali. Diferensiasi proses tadi kan di strategi pembelajaran. Nah, menurut Pak Ali, kenapa tidak ada diferensiasi produk? Kan seperti itu Pak Ali. Karena di situ di mana tadi Pian Pak Ali? Poin 5, Bu. Di atas, Bu. Ya, di sini kami memang agak bimbang kemarin. Tapi inilah hasil diskusi kami, diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Nah, mengapa kami tidak meletakkan diferensiasi produk? Karena di awal ini dibicarakan adalah tujuan pembelajarannya murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Nah, tentang produk dan jasa maksudnya kami kemarin proses dan konten di sini mengambil dalihnya
tujuannya hanya secara kontekstual terkait fungsi sosial. Walaupun di skenario ke-7, itu maksudnya pertemuan selanjutnya nanti murid itu baru membuat yang namanya iklan, dan nanti lokasinya di kelas mendukung cara mereka belajar dengan baik, artinya lokasinya nanti di mana saja, yang penting si murid merasa nyaman. Nah, menurut kami kemarin seperti itu pemahamannya. Namun nanti di diskusi ini mungkin ada tanggapan atau hal yang diferensiasi produk itu memang ada di strategi ini. Jadi terima kasih, itu saja dari saya. Oke, coba kita lihat dari pertanyaan pertama aja ya. Kita runut lagi deh. Kita runut lagi dari pertanyaan pertama. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi? Dari minat murid juga kebutuhan belajarnya itu dari profil belajar murid juga masuk ya untuk kecerdasan majemuk kalau menurut saya. Jadi kebutuhan kalau dari kecerdasan majemuk itu kan salah satunya bagaimana dia bersosialisasi ya. Dengan ditunjukkan dengan dia bisa nggak sih kerja kelompok atau diskusi sama orang lain, atau dia mesti intrapersonal atau dia mesti sendiri gitu. Nah, jadi kalau menurut saya juga di situ dari minat dari profil belajar murid untuk bagian kecerdasan majemuk ya. Nah, karena di situ di si Padu Didam itu kalau kita lihat skenarionya itu kan rangkaian pembelajaran itu dia minta pertama kerja individu dulu ya, atau pasangan atau kelompok kecil, lalu kerja kelompok kecil, kemudian baru mengumpulkan kembali di kelompok besar, kemudian memberikan tugas individu. Satu pertemuan itu dia lakukan itu. Jadi seolah-olah dia udah dapat informasi kalau anak-anaknya itu dari asesmennya ya, mungkin dari observasinya, anak-anaknya itu ada yang kerjanya itu dia bisa memahami kalau dia sendirian. Dia terus Padu Didam juga punya asumsi bahwa anak-anaknya itu bisa paham kalau dibarengin sama anak yang lain, jadi dikelompokin. Nah, kita bisa berangkat dari hal itu bahwa Padu Didam ingin memenuhi kebutuhan belajarnya dari kecerdasan majemuk. Jadi dia coba ini anak-anak itu dengan penugasan individu kayak gimana, dengan kerja kelompok kayak gimana, kalau di kelompok besar kayak gimana. Nah, itu ya, jadi pemenuhan kebutuhannya seperti itu. Kalau dari skenario ini gitu ya. Kemudian kalau dari pertanyaan yang kedua, coba yang responnya kelompok 1 selain minat belajar tadi saya nggak terlalu hafal. Melaksanakan ini yang pertama. Yang pertama ini responnya ya. Nah, oke ya, profil belajar atau kecerdasan majemuk. Oke, kemudian lingkungan belajar juga iya ya, karena tadi ditempatkan kalau misalkan kalau sendirian di tempat tenang, nah itu ya. Oke, itu udah masuk ya di slide-nya. Udah masuk sih sebetulnya tadi lingkungan belajar ya. Nah, itu. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana cara gurunya tadi menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bentar. Tadi ya, dengan membuat kegiatan berjenjang, merancang pertanyaan pemandu ya, ini udah oke ya. Jadi cara untuk bagaimana strategi ya, strategi untuk memenuhi kebutuhan
belajar muridnya tersebut. Jadi dibikin ada penugasan individu segala macam gitu ya. Nah, oke. Nah, itu penjelasannya udah detail ya. Kemudian nomor 3. Nah, ini strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan? Konten, apakah ada konten? Menyiapkan kertas grafik seperti yang Ibu bahas di pertama. Kami kira seperti itu. Di kerja kelompok kecil, Bu. Di situ setiap lembar kertas grafik memiliki pijat disiapkan oleh Pak Dudidam. Apakah itu yang dimaksud kalau saya nggak nangkep itu sih. Kalau di kontennya di sini Pak Dudidam itu tidak menjelaskan. Karena dia langsung di sini di skenario ini langsung menceritakan prosesnya. Kalau itu di yang T-chat itu di halaman berapa ya? Kok saya nggak baca ya? Di halaman 40. Enggak, maksudnya kalau saya kan downloadnya dari LMS nih. Di poin berapa gitu? Di 3, Bu, kerja kelompok kecil. Oh, kerja kelompok kecil. Oke, murid akan diminta untuk membentuk kelompok kecil. Kemudian setiap kelompok akan diberikan selembar kertas. T-chat itu bukan konten sih sebetulnya, itu hanya alat bantu, menyiapkan alat bantu. Setiap lembar kertas grafik memiliki. Jadi alat bantu saja. Kalau konten itu lebih ke bagaimana dalam menjelaskan konsep. Kalau yang saya pahami begitu. Dalam penjelasan konsep. Tidak ada di skenario. Iya, nggak disebutkan dia konten. Beda sama kasusnya yang SD. Ya, kalau yang SD itu udah disiapkan dalam bentuk kartu pertanyaan. Di dalam kartu itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan nanti si Pak Darmawan akhirnya akan menjelaskan gitu kayak gimana. Dari video, kalau dari video Pak Darmawan hanya mengarahkan saja, penjelasannya ada di dalam video. Gitu, kaitan konten ya. Gitu. Menurut saya di sini hanya proses aja, hanya proses sama produk. Ya. Produknya terletak di mana tadi? Sesuai dengan Pak Ali tadi kan? Tadi yang dibedakan dari penugasan individu. Oh, penugasan individu. Dari penugasan individu kan beda-beda ya. Ada kriterianya skenario 1, skenario 2, dan skenario 3. Nah, itu sudah didiferensiasi. Kalau tidak diferensiasi atau istilahnya pembelajaran umum, ya udah aja satu skenario berlaku untuk semua. Tapi di sini si Pak Dudidam membuat 3 skenario karena dia yakin anak-anaknya itu beda-beda gitu. Jadi dia mendorong anak-anak yang misalkan dia nanti kurang, ya dia akan kurang terstruktur, lebih terbuka atau yang lainnya. Nah, ada 3 jenis. Itu ada produknya di situ, ada diferensiasi produk. Gitu. Tapi tidak lah Bu, nyambung lah dengan tujuan pembelajarannya kan cuma menangkap, tidak membuat. Di tujuan pembelajaran di awal sudah dijelaskan oleh Pak di kasus tadi, menangkap makna secara kontekstual. Menangkap makna. Ya, kalau tujuan pembelajarannya di sini memang yang ditampilkan itu dari sisi kognitifnya. Ya mungkin sebetulnya ada tujuan pembelajaran yang tersembunyi untuk keterampilannya. Gitu. Tapi menurut saya udah termasuk gitu. Walaupun nanti rubriknya mungkin tidak harus sampai bisa membuat sempurna. Gitu. Itu biasanya Bu munculnya di indikator. Iya. Kalau tujuan kan ada indikator ya. Tapi kan di sini memang nggak ditampakkan. Di sini hanya tujuan sederhananya saja. Tujuan sederhananya nggak begitu spesifik. Tapi saya kira dengan produk yang sudah dibuat oleh siswa itu bisa tergambar nanti misalkan dari yang 3 skenario itu nanti Pak Dudidam bisa menilai anak-anak mana yang sudah
menangkap makna, sama yang belum, sama yang sudah mahir. Gitu. Bukan arahnya pembuatannya, bukan. Tapi dari produknya, dari isi produknya, anak itu udah bisa menangkap makna itu belum gitu. Jadi produk tuh bukan hasil dari dia membuat iklan kayak gitu, Kak Bro. Bukan, produk itu jangan diasosiasikan sama karya atau sesuatu atau bentuk atau apa gitu, bukan. Tapi sesuatu yang memang kalau yang saya pahami ya, produk itu yang dihasilkan oleh si anak itu sendiri. Gitu. Sesuatu yang dibuat oleh anak itu. Apakah dalam bentuk tulisan gitu, tidak mesti karya yang bentuknya konkret atau apa ya? Iya, bentuknya konkret gitu, nggak mesti. Jadi misalkan anak-anak menjelaskan, misalkan ya anak SD menjelaskan sistem tadi dengan nyanyian, itu juga udah produk. Udah diferensiasi produk gitu. Apalagi dia tadi ke kelompok-kelompoknya memberikan kekurangan dan kelebihan dari iklan tersebut, itu berarti diferensiasi produknya, Bu. Pak itunya yang memberikan penjelasan kelemahan kelebihan. Di kelompok di kelompok itu Bu didistribusikan ke kelompok yang lain, kemudian oleh kelompok yang lain dianalisis dengan sama kekurangannya. Itu masih proses. Jadi prosesnya dia beriur pendapat. Jadi anak-anak yang lain menganalisis. Itu masih proses. Ya, kalau produknya di sini ya itu tadi saja, hanya membedakan hasilnya skenario-nya gitu ya. Skenario-nya kalau kita lihat lagi ya, ini ada skenario 1. Skenario tugas. Perbedaan skenario-nya, skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencangkup semua informasi. Kemudian skenario 2 kurang terstruktur, nanti artinya gini. Dari ketiga skenario ini nanti si Padudidam bisa menjaring. Yang anak-anak A kalau lewat skenario 1 dia jangan-jangan langsung bisa ngerjain itu. Kemudian kalau dari skenario 2 ternyata seperti apa gitu. Jadi ini seperti skenario 1, skenario 2 itu seperti jenis soal gitu. Jenis soalnya nomor 1 itu mudah, jenis yang kedua sedang, yang jenis ketiga itu sulit soalnya. Nah, anak-anak itu gimana nih dari ketiga soal itu kayak gimana? Tapi berarti belum produk ya? Belum, Bu. Itu kan untuk berkelanjutannya. Masih proses, Bu. Iya. Bentar. Dari nomor 5 itu. Ini kan soal produk. Yang harus dikerjakan murid adalah. Tapi pada akhirnya nanti akan mengklasifikasikan jenis tugas yang mereka hasilkan sih kalau menurut saya gitu. Kami kira tadi dari proses aja ininya belum. Tapi kalau memang skenario-nya sudah ada, menghasilkan, membuat iklan secara efektif, berarti produk ya itu. Nah di situ bingung-bingungnya. Ya. Beda tipis antara proses sama produk. Produknya. Karena itu kata produk mungkin terngiang-ngiang kita produk, tapi ya yang hasil akhir ya, hasil akhirnya gitu. Ya betul juga sih, ya memang saya juga ke sana akhirnya ke hasil akhir. Cuman saya ini pas baca lagi, oh ternyata berbeda dari yang SD. Kalau ini tuh kayak jenis soalnya yang jadi si anak-anak, kalau yang SD tadi anak-anak itu enggak semuanya dapat tugas, tidak semuanya melakukan diagram, tidak semuanya cerita narasi dan cerita kreatif kan. Kalau anak-anak yang tadi SD. Nah kalau yang ini semua anak melakukan ini.
semua anak melakukan ini. Jadi belum ada diferensiasi produk kalau menurut saya, ya betul ya, masih diproses. Saya pikir ini kayak SD tadi, skenario 1 untuk anak yang kurang gitu, skenario 2. Oh ternyata ini seperti kalau kita baca lagi, ini seperti soalnya gitu, jenis soalnya yang skenario 1 itu mudah, yang skenario 2 sedang, skenario 3 susah, tapi semua anak ngerjain. Makanya kami pertamanya fokus ke realisasi proses. Iya, betul. Oke, sepakat betul ya. Jadi kita ternyata mesti teliti banget ya. Iya. Oke. Berarti ini masuknya apa nih? Memberikan 3 skenario ini. Dia untuk menjaring kebutuhan siswa yang mana? Untuk menjaring kebutuhan siswa yang mana? Yang minat. Dengan pakai 3 jenis ini. Berarti bisa untuk Kembali ke minat tadi bisa, supaya anak itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Lebih konkret, terstruktur. Kayaknya ke kesiapan ya? Oh, kesiapan belajar. Kalau menurut saya ke kesiapan. Jadi kalau ada anak yang berhasil di skenario 1, berarti dia sudah siap, udah matang gitu. Nah, jenisnya kalau dari kesiapan belajar itu, kan ini ada macam-macam nih, dari mendasar ke transformatif, dari konkret ke abstrak, dari sederhana ke kompleks, terstruktur, open-ended. Iya. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, ini kan skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah. Jadi ini instruksinya jelas banget ya. Instruksinya jelas banget. Jadi keterlaluan kalau ini kasarnya ya, keterlaluan kalau siswa nggak bisa ngerjain skenario 1, istilahnya gitu. Karena ini soalnya udah mudah. Nah, kalau yang skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka. Jadi si anak masih banyak mikirnya. Kalau pakai skenario 2, kalau skenario 3 konseptual dan terbuka. Oh, ini anak tidak bisa sekedar menjawab, tapi dia harus pakai riset gitu. Nah, jadi ini lebih ke kesiapan belajar. Menjaring kesiapan mereka. Tapi Bu Rini, Gimana? apa bisa kesiapan dan minat murid? Kesiapan oke, dilihat dari skenario. Jadi kalau minat murid di situ kan meningkatkan motivasi si anak dari yang tadi berdua, berempat, berlima, variasi ini. Ya, kalau bagian itunya saya sepakat, cuman saya coba fokus pada 3 skenario itu. 3 skenario itu sebetulnya si Pak Dudam itu mau menjaring apa? Mau memenuhi kebutuhan yang mana gitu. Kalau yang untuk yang mengerjakan di tempat tenang gitu, iya bisa juga itu ke minat belajarnya. Jadi bisa ketiganya, ini kembali ke iya, bisa ketiganya untuk merespon kebutuhan tadi pertanyaan nomor pertanyaan nomor 1 itu. Jadi kesiapan belajarnya juga bisa dari yang terstruktur ke open ended. Berarti ada 3 ya Bu Rini ya? Dari sederhana ke kompleks juga bisa kan gitu. Gitu. Jadi kesiapan belajarnya juga ada. Minat murid, profil belajar, dan kesiapan belajar. Kira kami dipilih satu-satu aja. Enggak. Ya makanya kita menganalisis itu seperti itu. Jadi kita bisa ngelihat inspirasi gitu. Bukan berarti kita menjustifikasi, oh ini udah cara yang paling benar gitu. Enggak juga, inspirasi aja. Ternyata bisa seperti itu gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 2 atau kalau yang penilaiannya. Penilaiannya satu lagi ya? Penilaiannya belum ya? Oke, penilaiannya itu, nah kalau saya nggak nangkep berarti nggak ada penilaiannya, dia ceritain ya? Menurut Bapak dan Ibu gimana? Kalau saya sih nggak nangkep penilaiannya. Ya kami kan fokus dengan ya, hanya selama proses aja ya, ada penilaiannya hanya proses, tapi nggak disebutkan
bukan diferensiasinya ya, rubriknya. Di situ kan dari berpasangan kelompok, lalu si padu didam tadi mengetahui kemampuan si murid, sehingga dari nomor 5. Nah, di nomor 5 itu kan padu didam lalu memberikan tugas individu dari yang berpasangan, kelompok kecil, kelompok besar. Kemudian beliau itu mengetahui kemampuan murid sehingga membentuklah 3 skenario tadi. Apakah di situ masuk penilaian atau tidak? Padu didam lalu memberikan tugas individu. Dia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dilakukan adalah membuat iklan secara efektif, akan mempromosikan produk dan jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario. Iya, bisa juga sih mengarah ke sana ya. Karena tadi mengambil keputusan membuat skenario dengan mengetahui kemampuan murid dari kedua kelompok. Ya, kata kuncinya di poin 5. Ya, membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Jadi di sana ada penilaiannya walaupun tidak dijelaskan seperti yang SD tadi penilaiannya bagaimana. Tapi justru dia bikin skenario 3 skenario, nanti dari hasilnya baru dia bisa menentukan murid mana yang sudah membuat iklan secara efektif